Gak cuma brand Cina atau brand-brand Korea Selatan, saat ini brand Eropa pun serius sekali menggarap pasar elektrifikasi di tanah air. Mereka hadir dengan mobil listrik yang harganya terjangkau atau di kelas entry level. Salah satunya opsi yang menarik menurut kami adalah ini. Mobil listrik yang pas buat kalian para sultan muda atau keluarga muda yang lagi jadi mobil untuk harian. Kenalin, BMW iX1. Sebagai brand terlaris di kelas premium, kehadiran BMW untuk bermain di kancah mobil listrik entry level jadi hal yang sangat menarik. Mereka mencoba menawarkan mobil listrik kepada lebih banyak orang dengan harga terjangkau, tapi kualitas dan rasa berkendara yang memukau. BMW iX1 ini dijual dengan harga 1.337 juta rupiah. Harga tersebut tentu menarik, apalagi kalau kita bandingkan dengan rivalnya di kelas premium. Ada Mercedes EQA yang jauh lebih mahal, dan ada Volvo XC40 elektrik yang harganya lebih murah sedikit. Sebentar, sebelum kita memilih mobil listrik yang mana yang pas buat kita, mari kita membahas dan menilai dulu BMW iX1 yang satu ini. Ini mobil yang ketika kami pinjam, mobil baru banget teman-teman. Odometernya baru 51 km dan iya, ini cantik. Ngomong soal baru, sebenarnya mobil ini tuh udah hadir ke Indonesia sejak kemarin beberapa waktu lalu sebelum ada pameran IMS. Tapi pada saat muncul, ini mukanya kayak gini teman-teman. Dia grillnya lebih kayak X1 yang ICE gitu ya, atau internal combustion. Tapi sekarang berubah, facelift model tahun 2024 yang grillnya jadi mirip kayak series i di BMW. Cakep sih modelnya. Walaupun secara umum tampilan mobil ini tuh ya mirip-mirip aja kayak X1 yang versi bensinnya. iX1 dan X1 memang plek-plekan. Mukanya mirip kecuali grillnya. Penggunaan headlamp di depan, model lampu berhenti, sampai model bumpernya pun senada. Sementara dari samping, lagi-lagi terasa sama. Dimensinya, model peleknya, hingga aura desainnya pun tak dibuat berbeda. Begitu duduk dan masuk di kabin belakangnya, baru terasa sedikit berbeda. Perbedaannya bukan dari desain, ornamen, atau fitur, tapi dari posisi duduk yang lebih tegas. Kaki kita lebih terangkat karena lantainya lebih tinggi. Meski demikian, ruang kaki hingga kepala di mobil ini masih sangat nyaman untuk orang dewasa. Iya, memang interior dari BMW iX1 ini gampang bikin kita jatuh cinta. Tapi setidaknya, ya di iX1 atau X1 biasa ini nggak ada beda ya teman-teman. Sama-sama ini nih, lama banget untuk ngebuka panoramic roof-nya. Udah beres sekarang, dari tadi kita pencet. Anyway, kokpitnya lagi-lagi atraktif sekali, khas BMW kekinian teman-teman. Dengan head unit dan juga panel cluster yang sangat-sangat atraktif. Dan mobil ini udah bisa dikonekkan dengan aplikasi My BMW. Sehingga kalau kita mau pantau mobil dari situ atau mau upgrade segala macam bisa dari situ. Dan iya, mobil ini menyenangkan teman-teman. Dan ngomong soal lama, tadi kita selain panoramic roof-nya yang lama, kerap kali ketika pengetesan teman-teman, mobil ini tuh ketika dinyalakan, head unitnya agak lama nih responnya. Jadi menurut kami kayaknya perlu di-upgrade RAM teman-teman. Meski demikian, ya ini mobil yang menyenangkan untuk dikendarai, intuitif teman-teman, walaupun nggak banyak tombol-tombol gitu ya. Dia masih banyak mengandalkan touchscreen, tapi gampang dipelajarinya. Dan kalau ngomongin soal hilangnya tombol, ada satu tombol yang paling saya suka dari mobil ini, yaitu boost. Wah, ini tombol yang menyenangkan sekali dan kalau pengen tahu gimana cara kerjanya, yuk ikutin saya, kita jalan-jalan teman-teman pakai BMW iX1 ini. Wow. Memang teman-teman, hadirnya boost di mobil ini tuh menjadi game changer banget buat mobil listrik di kelas entry level seperti ini. Karena iya teman-teman, dengan hadirnya boost ini kita bisa mendapat dorongan tambahan dan mobil melesat tiba-tiba di mode sport boost. Sehingga ya dia nggak kayak mode personal gitu ya, yang agak santai. Ketika masuk ke mode boost, wow, langsung galak banget. Dan itu menjadi tanda bahwa BMW iX1 ini
memang benar-benar sporty plotnya. Meski demikian, mobil ini bisa juga dibawa dengan kalem teman-teman. Khususnya kalau kita masuk ke mode yang personal ataupun mode yang efisien. Mobil ini bisa benar-benar kalem, enak dipakai di perkotaan. Walaupun karakter motor listrik itu biasanya torsinya instan gitu ya, tapi kalau kita pakai mode efisien atau personal, kita injek gas, dia tarikannya benar-benar santai teman-teman, linear gitu, nggak langsung jambak kayak mode sport atau mode bus yang tadi. Sehingga dipakai di perkotaan, dipakai sehari-hari, jelas mobil ini mumpuni sekali. Dapur pacu BMW iX1 ini memang istimewa, setidaknya bagi anak muda yang suka performa. BMW memberikan motor listrik yang dipasang di roda depannya. Motor listrik ini bertenaga 204 horsepower dan torsi 250 Nm. Konon dengan boost, performa mobil ini bisa meningkat sekitar 40 brake horsepower. Performanya tentu kejar-kejaran dengan baterainya, jadi makin sering gaspol, makin cepat terkuras jarak tempuhnya. Tapi nggak perlu khawatir rasanya, karena BMW iX1 ini dibekali dengan baterai 64,8 kWh yang jarak tempuhnya diklaim bisa sampai 474 km. Tentu itu jarak yang cukup jauh untuk sekadar mobil harian di perkotaan, atau bahkan road trip tipis-tipis antar kota pun nggak masalah. Sayang, tes mobil ini tuh beririsan teman-teman dengan momen mudik lebaran. Dan mobil ini saya pakai untuk pulang kampung dari Jakarta ke Bandung, tanpa perlu ada range anxiety atau kekhawatiran akan jarak tempuh. Karena menurut saya dengan baterai yang terisi penuh, untuk pulang kampung dari Jakarta ke Bandung sih lebih dari cukup. Bahkan bisa pulang pergi. Di perjalanan kami kemarin, saya sempat mengetes dengan metode yang full to full. Dari Jakarta saya isi full, sampai Bandung saya isi full lagi. Dan ternyata mobil ini irit teman-teman. Bahkan lebih mahal biaya tolnya daripada biaya listriknya. Total, konsumsi energi rata-rata mobil ini dipakai dari Jakarta ke Bandung, yang notabene jalurnya nanjak, dapat di angka 6,3 km per kWh. Artinya mobil ini irit teman-teman. Iya, dipakai mudik ke rute yang nanjak aja irit, bagaimana kalau dipakai di rute dalam kota? Pastinya lebih irit lagi. Saat kami tes di rute dalam kota, BMW iX1 bisa meraih angka 7,2 km per kWh. Sedangkan di rute tol yang datar dan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan angka 6,8 km per kWh. Hal yang menurut kami jadi kekurangan dari mobil ini bukan dari efisiensinya, melainkan dari performanya saat dicas. Karena BMW iX1 hanya bisa dicas dengan casan DC maksimal 130 kW. Sayang ya, padahal sekarang udah banyak casan DC yang sampai 200 bahkan 300 kW. BMW iX1 ini memang sporty banget. Bahkan untuk sebuah SUV yang compact, notabene pas untuk dipakai di perkotaan, ini tuh kelewat sporty teman-teman. Karena entah kenapa BMW meracik mobil ini dengan set suspensi atau bantingan yang sangat-sangat stiff rasanya. Firm banget, kokoh banget. Memang kalau dipakai bermanuver, jalan belok kiri kanan atau di sirkuit gitu, mobil ini tuh terasa meyakinkan, bikin kita percaya diri ketika menyetir. Tapi ketika berada di rute perkotaan yang kerap kali kita mungkin nggak bertemu jalan yang selalu mulus, jalan berlubang atau banyak speed trap, mobil ini tuh nggak memberikan kenyamanan atau bantingan yang empuk ke kabin penumpangnya. Sehingga kalau kemarin pengetesan kami yang mudik dipakai keluar kota bersama keluarga, sepanjang jalan nggak selalu mulus teman-teman, sehingga saya perlu berhati-hati supaya keluarga nggak ngedumel karena kerasa agak-agak nggak nyaman dalam kabin. Hemat saya sih, harusnya BMW bisa ngeset suspensinya lebih empuk sedikit lagi supaya mobil ini bisa all round nih. Tetap ada rasa stiffnya, ada rasa kokohnya, tapi ketika menemukan jalan yang nggak mulus, mobil ini juga bisa memberikan peredaman yang baik ke dalam kabin. Kalau mau dikasih adaptive suspension nih mungkin kemahalan, tapi mungkin karakter suspensinya dibuat lebih empuk lagi lah. Meski demikian, handling dari BMW iX1 ini tetaplah menarik. Dengan bodinya yang kompak, menggunakan mobil ini untuk sehari-hari rasanya nggak ragu sama sekali. Mobilnya lincah dan cari parkir mudah. Apalagi visibilitas dari mobil ini juga sangat memanjakan. Bantuan dari kamera 360-nya yang jernih juga membuat pengalaman berkendara kian mengasihkan. Rasanya nggak salah kalau menyebut mobil ini cocok buat kalian-kalian para sultan muda yang
suka dengan brand BMW, mencari mobil listrik yang compact, satset, tapi premium, ya mobil ini tepat sekali. Walaupun masih ada ruang untuk ditingkatkan, khususnya dari segi suspensi yang tadi saya sebutkan ya. Di luar itu, entah kenapa yang bikin saya agak-agak ngerasa BMW harus masukkan iX1 trim lain gitu ya. Karena sebenarnya iX1 ini di Indonesia hadir dengan trim yang paling bawah, eDrive 20. Tapi di luar sana, bahkan di Malaysia, ada eDrive yang 30. Yang notabene speknya lebih dikdaya sedikit. Harusnya BMW Indonesia sih berani ya untuk masukin yang 30 itu ke Indonesia. Supaya ya jadi opsi lain bagi kita-kita yang mencari iX1 tapi dengan spek yang lebih buas lagi. Gestur BMW Indonesia menghadirkan mobil listrik entry level agar lebih dapat menjangkau banyak orang tentu menarik untuk diikuti. iX1 ini jadi mobil listrik termurah yang saat ini dijual oleh BMW Indonesia. Namun dengan kualitas dan rasa berkendara yang khas BMW, premium sekali. Nah, harga jual mobil ini juga menarik dan kompetitif sekali. Dengan rasa berkendara dan jaringannya, rasanya BMW iX1 patut percaya diri melawan Mercedes EQA atau bahkan Volvo XC40 elektrik. Ya, untuk melawan Mercy EQA sih mobil ini harusnya pede teman-teman, karena harga jualnya yang Mercy itu lebih mahal jauh gitu ya. Sementara kalau ngelawan Volvo, ini mobil ya perlu waspada lah, karena Volvo itu harganya irisan banget sama mobil ini, lebih murah teman-teman. Dan brand image Volvo itu terkenal dengan brand yang mengedepankan kualitas dan safety-nya. Apalagi Volvo adalah brand yang niche di Indonesia, sehingga menarik rasanya. Tapi BMW iX ini juga tampil dengan sporty dan punya banyak kelebihan yang menurut kami patut diperhitungkan. Ya, sukses bikin kita galau. Tapi kalau kalian kira-kira milih yang mana teman-teman? BMW iX1, Mercedes EQA, atau Volvo XC40 elektrik? Pilih jawaban kalian dan tulis di kolom komentar kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini juga. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Tik Oto, dan juga tonton film dari kami di kanal Lupertik dan juga kanal YouTube Tik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.